Sobat Rek News, balik lagi bareng aku Tia dan di sebelah aku Faksi. Yeay, jadi kali ini kita mau ngebahas tentang flashback ke tahun 2024 nih Mas. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, sebelum kita ngebahas tentang apa aja sih kasus yang terjadi di 2024, udah ada resolusi belum nih Mas di 2025? Resolusi ya, kalau kita bilang resolusi sih banyak ya. Ya rencana kayak misalkan ingin naikkan omset, terus habis itu ingin coba mungkin mendalami salah satu bidang ilmu lain, seperti ilmu hitam. jangan. Terus penghasilan per bulan udah MM-an gitu ya. Amin. Itu salah satu omset. Iya, namanya resolusi kan semuanya harus yang baik-baik gitu kan Mas. Betul. Nih ngomongin soal kasus hukum ya yang di sepanjang 2024 tuh menjadi bisa dikatakan trending topik nih. Betul. Kira-kira ada apa aja sih Mas di 2024 nih? Wah, kalau kita ngurut dari awal tahun sampai akhir tahun tuh banyak. Iya. Salah satunya tuh pertama kali kan di tahun 2024 tuh tahun politik ya. Iya, di awal tahun kita udah pesta demokrasi. Iya, jadi di tahun 2024 itu banyak istilah kata tuh sengketa-sengketa di mana untuk caranya orang bisa jadi pemimpin. Salah satu contohnya tuh ada namanya menit-menit terakhir ketika ada putusan MK. Ya, putusan MK tuh pada saat ingin merubah batas syarat usia capres maupun cawapres ditolak, 3 kali ditolak. Dan di menit terakhir itu putusan yang terakhir ya langsung berubah jadi diterima dengan syarat ya kayak misalkan usianya di bawah 40 tahun boleh. Iya, di bawah 40 tahun boleh, tapi ada syaratnya. Syarat tambahannya itu harus pernah menang 1 kali konsultasi politik di daerah gitu. Nah, kemudian kalaupun tidak ada pernah jadi seorang kepala daerah baru jadi 40 tahun. Jadi ada istilah kata tuh alternatif di dalam peraturan itu oleh menit-menit terakhir oleh MK dirubah seperti itu tuh janggal sih. Tapi yang lebih janggal lagi biasanya kalau misalkan perubahan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar itu kan butuh proses. Ini cepat. Benar. Dari putusan MK nggak lama langsung dirubah, MKD semuanya bagian DPR langsung setuju dan bagian KPU-nya juga setuju, langsung lah itu berubah. Dan saat itu nggak lama juga ada sidang etik yang diterima oleh ketua MK saat itu, yaitu Pak Anwar Usman, seperti itu. Karena yang kayak kita tahu ya Mas, putusan MK ini kan bersifat final and binding ya, final dan mengikat gitu ya. Jadi memang putusannya ini tuh harus dipatuhin juga kan Mas, sama seluruh semua masyarakat dan semua lini lah dari eksekutif, yudikatif dan legislatif semuanya gitu. Itu menarik sih, di awal-awal kan memang kontroversial juga ya, diduga kan untuk mengakomodir kepentingan sekelompok pihak gitu. Iya, dan kebetulan itu ada unsur politisnya juga tapi secara legal formal. Iya, betul. Iya, seperti itu. Nah, terus ada lagi Mas, itu kan di awal tahun, kemudian ini sebenarnya kasusnya udah lama bergulir sih, tapi emang putusannya jatuh di tahun 2024. Kalau teman-teman masih ingat nih, kasus Haris dan Fathia. Oh iya, itu saya ingat itu banget, kan sempat viral banget, cukup juga lumayan kan. Viral karena beliau bikin podcast kan. Iya, betul. Podcastnya kan diupload di YouTube-nya Haris Azhar. Ya, dengan judul yang kalau nggak salah itu ada Lord Luhut di balik Korps Intan. Iya, pokoknya tambang di Papua gitu. Nah, karena video itu kan Pak Luhut merasa nama baiknya itu kan dicemarkan ya. Betul. Ya menimbulkan berita bohong gitu kan, fitnah. Dia merasa namanya difitnah lah. Kemudian dia melaporkan ke polisi, terus diproses sampai ke pengadilan, sidang juga. Oh iya, betul. Nah, menariknya hakim menjatuhkan vonis bebas nih Mas. Iya. Di kasus itu kan luar biasa sih. Yang menurut orang wah bakalan kalah nih. Iya, tapi ternyata memang hukum itu memang tetap adil di Indonesia nih. Betul. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita baca nih putusannya itu kan ada beberapa alasan gitu ya kenapa hakim menjatuhkan vonis bebas. Salah satunya kan kata Lord yang dipermasalahkan oleh Pak Luhut itu pertama
itu sudah menjadi apa ya Mas, kalimat yang biasa kali ya Mas, yang udah jadi headline berita sehari-hari juga gitu mungkin kan. Kalimat Lord itu sendiri mungkin sering disematkan kepada Pak Luhut yang serba bisa, makanya kan jadi yang mulia. Betul. Seperti itu, jadi apa-apa Pak Luhut yang jadi penanggung jawab. Jadi memang menurut Pak Presiden ya memang dia yang cocok dalam hal mengemban. Makanya mungkin Lord itu semua tagline berita memang pantas disematkan. Iya, dan sebelumnya udah banyak yang pakai kata Lord dan tidak dipermasalahkan gitu kan. Terus alasan lainnya itu karena menurut hakim apa yang disampaikan dalam podcast tersebut itu adalah hasil kajian singkat ya yang dilakukan oleh sejumlah LSM gitu. Nah, kemudian menurut hakim ya dakwaan jaksa itu tidak terbukti kalau misalnya video itu tuh mengandung unsur pencemaran nama baik. Gitu. Luar biasa memang, masih bisa membuktikan dan memang benar tidak ada namanya unsur pencemaran nama baik di podcast tersebut. Betul, karena akan menjadi presiden buruk juga sih Mas ketika kita kan sebagai warga negara gitu ya, ketika kita menyampaikan kritik kemudian dianggap sebagai pencemaran nama baik gitu kan. Betul. Itu kan bakal membungkam kita juga kan kalau sampai itu terjadi. Terus ada apa lagi nih Mas? Kalau nggak salah setelah itu tuh ada kasus mengenai undang-undang pilkada ya. Oh iya, benar. Jadi undang-undang pilkada itu kayaknya lanjutan dari revisi undang-undang Capres dan Cawapres syarat. Nah, dengar kabar tuh kalau nggak salah tuh dirubah batas usia calon kepala daerah seperti itu. Kalau nggak salah tuh di bawah 40 tahun kalau nggak salah tuh ya. Saya juga lupa, tapi intinya pada saat itu ada beberapa yang mahasiswa turun, habis itu artis juga turun, kayak Reza Rahardian turun yang memperjuangkan bahwa ini jangan sampai ketika ini benar-benar dirubah, direvisi undang-undang kepala daerah, konon katanya ada yang diuntungkan dari usianya yang masih muda, terus bisa jadi kepala daerah, seperti itu. Jadi memang ini kayak permainan politik dengan cara legal formal, dan itu memang sah di dalam itu, cuma mungkin menurut orang secara etikanya tidak ada seperti itu. Tapi balik lagi, etika dengan legal formal yang diitukan biasanya oleh para penegak hukum. Tapi kalau misalkan secara general etikanya, makanya kemarin gagal tuh. Gitu, kebetulan gagal dan merasa mahasiswa dan para aktivis bahkan artis-artis pun merasa berhasil menunda atau tidak menggolkan revisi undang-undang pilkada tersebut. Gitu sih Mbak, kalau yang saya ingat setelah kasusnya Pak Lord ini seperti itu. Kalau dari Mbak ada lagi kayak gitu? Itu yang sempat menghebohkan juga nih. Ya biasalah ya Mas, hacker yang serangan ke PSDN ya, Pusat Data Nasional. Oh iya benar. Itu kan sempat menghebohkan dan mengganggu juga ya aktivitas imigrasi sampai orang-orang yang mau pergi itu kan sampai nggak bisa gitu kan. Sampai berjam-jam tuh ya di airport ya. Bener. Gila sih itu. Kalau nggak salah minta tebusan ya, dan jumlahnya sampai berapa M gitu kan. Ini menjadi PR juga sih untuk keamanan cyber kita, itu emang perlu ditingkatkan lagi. Bener. Iya, itu juga dari pegiat IT yang itu juga pernah bilang ya, dia yang melakukan itu ya, yang menginformasikan ke masyarakat ya, bener ya. Wah, sekelas negara aja kebobolan. Betul, apalagi data pribadi kita nih. Jadi harus waspada. Apalagi udah ada undang-undang perlindungan data pribadi ya. Iya, jadi kayak UPDP. Sangat disayangkan ya seperti itu. Nah, selain itu kayaknya saya ada miss deh. Itu ada kasus satu tuh yang miss tuh, itu kasus timah. Ingat nggak? Oke. Dan kasus timah itu yang kan menarik luar biasa. karena suaminya kan artis ya. Gitu. Jadi kasusnya itu terkuak oleh Kejaksaan Agung, Mbak. Jadi itu Kejaksaan Agung melakukan suatu audit atas tata niaga timah yang ada di daerah Bangka ceritanya. Nah, biasa kalau nggak salah tuh ceritanya itu yang melakukan eksplorasi itu PT Timah. Nah, kalau nggak salah ya, itu PT Timah melakukan eksplorasi. Nah, konon katanya di berita itu PT Timah itu melakukan pembelian ke
penggali-penggali di daerah di sekitar, bukan yang tidak memiliki izin lingkungan dan lain sebagainya, kayak gitu. Salah satunya ialah yang punyanya ini. Iya, bahkan itu menjerat berbagai macam petinggi-petinggi perusahaan ada, bahkan ada namanya mediatornya yang namanya Helena Lim katanya yang Crazy Rich Pig seperti itu. Kemudian Harvey Muiz juga dan sekarang pun masih bersidang seperti itu. Jadi memang luar biasa sih, dan akumulasi total kerugian negara itu kurang lebih 271 triliun seperti itu. Itu uang loh. Iya, jadi 271 triliun itu bukan cuma alam, tapi dari pembelian, habis itu penggunaan barangnya, terus markup-nya atau apalah kayak gitu, banyak lah. Jadi per pos-pos gitu ditotalin sekian. Karena kan yang terlibat ada lebih dari satu PT. Seperti itu. Jadinya bukan cuma figur si Harvey Muiz doang, melainkan ada figur-figur lain yang kemungkinan kayak kebetulan aja Pak Harvey Muiz sama Helena Lim yang terkenal di medsos, jadinya keluarlah tuh ke perkara seperti itu, lagi hangat di tahun 2024 kemarin seperti itu. Iya, itu menarik sih, kasus korupsi emang nggak pernah ada habisnya. Betul banget itu harusnya sih sedikit-sedikit udah berkurang ya, karena Kejaksaan Agung sudah mulai bagus dalam bekerja seperti itu. Pengembalian kerugian keuangan negaranya. Betul. Nah, tadi nggak jauh dari penyerangan ke pusat data nasional tadi, judul Mas. Wah, iya tuh gila sih judul. Judul online juga sepanjang 2024 itu menghiasi bukan cuma layar kaca ya Mas, semuanya media online, media sosial, semua, betul. Menariknya judi online ini tuh terjadi di instansi pemerintahan. Ingat ya si Komdigi itu sempat. Betul, pada saat pertama kali ya. Iya. Terus lanjut ke tadi udah tuh soal judul penyerangan, ini ke aparat penegak hukum nih Mas, soal demo para hakim. Oh iya, aku tahu tuh hakim. Waktu itu saya sempat sidang, terus sempat ditunda. Jadi, karena itu. Iya, jadi saya sempat sidang, terus bilang kita tunda ya untuk sini karena ada demo gitu. Kita kasih kesempatan buat bukan demo, lebih tepatnya cuti bersama bagi para hakim untuk memperjuangkan haknya. Seperti itu. Dengar kabar tuh di berita cuti bersama penuntutan ini untuk kesejahteraan hakim, Mbak. Nah, ini gitu. Menarik nih Mas. Walaupun kita bukan hakim ya. Betul. Jadi infonya kan gaji hakim ini kan sudah nggak naik hampir 10 tahunan tidak mengalami kenaikan. Betul. Nah, ini dianggap para hakim itu berkolerasi terhadap kesejahteraan mereka nih dan juga keamanan mereka gitu kan, karena resiko sebagai seorang hakim itu kan besar. Mereka menjatuhkan putusan begitu dan berdampak bagi orang ketika orang itu merasa dirugikan dan dia punya kekuasaan, itu kan bisa membahayakan para hakim. Jadi menurut hakim dengan dinaikannya gaji gitu ya, itu akan memberikan keamanan tersendiri gitu ya bagi para hakim salah satunya. Ya, selain itu juga Mbak perlu digarisbawahi, yang paling kasihan tuh bukan hakim-hakim di daerah Jabodetabek, melainkan di daerah di luar Jabodetabek seperti kayak di Bangka mungkin atau enggak di pulau-pulau terluar kan masih ada hakim tuh. Nah, mereka kan kenapa butuh dana itu untuk kesejahteraan? Mungkin di sana ada rumah dinas mungkin ada, tapi jaraknya jauh, harus naik mobil atau motor, sedangkan gajinya misalkan gaji sekian juta, ntar habis buat beli bensin motor, terus kalau misalkan nanti ada nyamuk habis beli obat semprot nyamuk, belum lagi ntar vitamin, kalau misalkan itu kan bisa dibilang kalau di luar daerah itu kan pasti operasionalnya tinggi, makanya menurut saya sih memang pantas lah dan bagus lah ada kesejahteraan bagi hakim seperti itu. Walaupun ada pro kontra juga sih Mas. Netizen kan ada yang bilang juga ya kalau misalnya udah emang mentalnya korup, mau dikasih berapa besar pun penghasilan begitu ya nggak bakal pernah cukup gitu. Ada juga yang berpandangan seperti itu. Jahat gitu sih itu ngomong begitu, nggak seharusnya lah seperti itu. Mereka kan nggak tahu bekerja di pulau terluar di Indonesia, resikonya ya. Lebih ke kesehatan, operasional dan lain sebagainya. Orang-orang seperti itu ya cukup jahat lah kalau mengatakan
hakim itu mentalnya korup, sangat jahat sih seperti itu. Semoga yang terbaik lah ya. Ya, betul. Hasilnya kan juga udah direspon sama Pak Prabowo. Iya, kebetulan itu juga karena jadi janji itu ya, janji politiknya ya. Dan alhamdulillahnya akhirnya langsung itu kan diberubah peraturan pemerintah mengenai keuangan ya. Iya, yang peraturan MA ya. Iya. Intinya keuangan di bawah naungan Mahkamah Agung bisa berubah jadinya. Jadi ada naik berapa persen gitu lah ya, alhamdulillah. Yang penting hakim kesejahteraannya baik dan tidak tidak genit seperti itu. Nah, kita masih ngobrolin soal aparat penegak hukum nih Mas. Kalau tadi hakim, ingat nggak sih kasus Ronald Tanur? Wah iya, itu parah sih. Itu gimana sih Mas? Itu kacau sih, kacau banget. Jadi ceritanya tuh kasus Ronald Tanur itu yang saya baca dan saya ketahui dari media online maupun dari media koran, itu dikatakan bahwa ceritanya Ronald Tanur itu habis dari bar sama pasangannya, mabuk lah mereka. Ceritanya mabuk, terus naik lift, terus entah kenapa mungkin paranoia ya, karena namanya mabuk kan persis kayak lagunya Rhoma Irama, jangan mabuk. Miras itu kan tidak baik gitu. Benar. Miras Santika tuh tidak baik, pemirsa. Seperti itu. Jadi akibatnya ya seperti ini, ada beneran kasus kan akibat dari mabuk, mungkin entah paranoia atau apa, kedua belah pihak. Nah, siapa yang bersangkutan dalam berita dikatakan kronologinya tuh mukul. Mukul. Terus habis itu dalam berita dikatakan juga melindas. Cuma kita nggak tahu. Nah, luar biasanya lagi pada saat proses persidangan dikatakan bahwa kata hakim tidak terbukti itu melakukan suatu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Wah, itu saya ngebayangin ketika saya jadi pengunjung sidang, ngedenger itu, atau nggak jadi orang tua pasti langsung terjun bebas jantung itu pasti seperti itu. Broken heart. Iya, itu luar biasa sih. Itu yang nggak habis pikir. Cuma ya udah terjadi. Gitu. Plot twistnya kan ternyata hakimnya. Itu awalnya kan aman-aman aja. Iya, awalnya aman-aman aja. Pemirsa kayak gitu. Tapi pimpinan tertingginya Kejaksaan Agung mencurigai kan, kemudian melakukan suatu pemeriksaan tuh, dan sampai sekarang akhirnya ketemu buntutnya seperti itu, buntutnya ketemu dan sudah ada namanya vonis juga kan, beberapa juga seperti itu. Dan ya itulah berawal dari satu kasus terus menyelebar kemana-mana. Iya, dan menerima suap kan, terbukti menerima suap. Iya, seperti itu, dan kode etiknya pun dipecat juga kan. Kalau nggak salah itu 3 orang itu. Seperti itu sih. Kalau untuk yang Ronald Tanur parah sih. Itu yang terparah. Yang kita tahu zaman modern, zaman sosial media yang udah terbuka, itu yang terparah menurut saya. Benar. Gitu. Nah, Mas kan sebagai advokat nih. Iya. Pernah dengar yang ini juga nggak sih, sempat heboh juga kasus advokat Kenny Wisa. Oh, Kenny Sonda. Saya gitu. Dia biasa terkenal itu gimana sih, Mas? Jadi itu ceritanya tuh Kenny Sonda itu kan dia seorang pengacara, seorang advokat. Saya nggak tahu dia terdaftar di mana. Dia itu bekerja di sebuah perusahaan multinasional sepertinya tuh. Ceritanya tuh perusahaan multinasional itu punya kontrak dengan perusahaan multinasional lainnya, di mana entah apa suruh melakukan sesuatu antara dua perusahaan itu. Nah, perusahaan bisnisnya itu meminta haknya atas apa yang sudah dia kerjakan, seperti itu. Nah, si perusahaan tempat di mana Kenny Sonda ini bekerja minta opini hukum ke legal internalnya. Dalam hal ini CC-nya adalah dia. Mungkin dia sebagai leadernya lah, kita nggak tahu seperti itu. Nah, bikinlah legal opini, itu kan boleh ya teman-teman. Di Indonesia itu namanya legal opini itu ada atau legal opini. Nah, kayak gitu. Legal opini itu pendapat hukum itu tidak mengikat sebenarnya, tapi kalau misalkan ada opini untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kalau misalkan diikutin oleh si pembuat kebijakan, bempernya siapa? Pasti kan begitu kan? Oh, bempernya si ini, si pembuat opini. Nah, biasanya tuh seharusnya kita juga belajar
di dalam hukum itu ketika membuat legal opini harus ada disclaimer. Disclaimer itu dikatakan seharusnya tuh opini ini dibuat berdasarkan peraturan, terus apabila harus didukung dengan bukti. Terus habis itu ketika mengikuti opini ini jangan dijadikan alat bukti opini itu. Intinya disclaimer-nya di situ, intinya dia nggak boleh digunakan. Saya nggak tahu apakah ada disclaimer atau tidak. Tapi intinya si lawan bisnisnya ini, perusahaan multinasional ini bukan hanya ke Kenny Sonda, tapi ke PT-nya. Makanya dia turut serta. Nah, tapi saya nggak tahu nih, kan yang ngerjain kan polisi. Saya nggak tahu unsurnya terbukti apa enggak. Pakai kan pasti ada keterangan ahli pidana, ada ahli hukum korporasi, benar nggak? Apakah berwenang saudara Kenny ini membuat opini seperti itu? Kan gitu sih. Tapi bukannya advokat itu punya hak imunitas ya, Mas? Nah, hak imunitas itu kan masih secara general ya. Nah, hak imunitas itu saya juga kurang tahu sampai sejauh mana dia batasnya. Apakah sebatas persidangan, ataukah sebatas pendampingan, ataukah semua lini pekerjaan? Kebayang nggak maksud saya? Kan kalau legal opini ini kan apakah termasuk cakupannya sejauh mana? Tapi hak imunitas itu apa sih, Mas? Hak imunitas itu hak yang melekat pada diri seorang pengacara apabila dia melakukan pembelaan kepada, bisa dituntut gitu. Selama by prosedur itu juga. Kalau misalkan dalam koridor. Kalau misalkan disuruh jangan ngelakuin kan A karena dasarnya A B C D E, dasar hukumnya kuat. Kan harus melakukan dasar hukumnya sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan. Nah, apabila itu terus ada ditambah disclaimer, mungkin masuk imunitasnya melindungi. Tapi kalau misalkan tidak memenuhi, gimana? Kan betul lagi, ketika seorang penyidik menetapkan seseorang jadi tersangka dan sampai P21 loh, masalahnya gitu kan. Sampai P21 kan berarti ada memenuhi unsurnya. Benar. Tinggal gimana caranya Mbak Kenny ini, rekan kita, bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Benar nggak? Benar. Iya, seperti itu. Nah, ada juga tuh Mas, tadi kan udah hakim, advokat, jaksa, kasus Jaksa Jovi. Oh, itu tuh. Jadi Jaksa Jovi ini kan salah satu jaksa di Tapanuli ya kalau nggak salah. Tapsel. Tapanuli Selatan. Ini soalnya muncul mulu nih di TikTok. Jadi kan jaksa, kalau di TikTok aku tuh kayak Jaksa Jovi gitu. Dia kan alumni salah satu universitas ternama juga kan. Jadi kan dia nih awalnya bikin status ya di WA gitu kan. WA ya? WA di WhatsApp ya, di story WhatsApp kalau nggak salah, atau di IG. Jadi dia tuh menuliskan caption dan ada gambarnya juga, Mas. Intinya dia sih merasa ini sebuah kritikan kepada institusi ya. Jadi mobil dinas, kan instansi pemerintahan itu kan pasti dikasih mobil dinas gitu ya. Misalnya kepala kejaksaannya gitu kan. Nah, mobil dinas ini menurut dia diduga telah disalahgunakan atau digunakan oleh salah satu staf juga di kejaksaan itu. Tapi untuk kepentingan pribadi nih, Mas. Nah, tapi sangat disayangkan juga sih, dia bikin story-nya itu mencantumkan mukanya juga nih, wajahnya. Nah, nggak pakai inisial ya? Nggak disensor kan, fair-fairan. Nah, si jaksa yang ada di story ini nggak terima nih, ngerasa namanya dicemarkan, langsung lapor. Karena juga katanya di caption status itu tuh ada kata-kata yang kurang pantas gitu ya. Terus ini panjang juga nih, maksudnya sampai ke DPR juga kan, sampai ke rapat dengan pendapat sama DPR juga. Beliau dipanggil dan didampingi oleh pengacaranya, bahkan katanya dinasehatin ya, sama senior di anggota dewan sana. Iya, benar. Wah, luar biasa kan. Nah, tapi endingnya dia diberhentikan karena kasus interdisipliner. Jadi dia nggak masuk disipliner, dia nggak masuk 29 hari berturut-turut gitu. Iya, itu saya tahu itu. Katanya itu absen karena tidak hadir terus. Dan dia sekarang saat ini kalau nggak salah lagi banding ya. Ya cuma nggak tahu udah selesai atau belum, karena ketika saya cari udah nggak ada kasusnya. Nah, ini ada lanjutannya. Mungkin menjadi edukasi juga ya buat sobat Trek News ketika kita akan melaporkan sesuatu, mungkin harus praduga tak bersalah juga ya. Jadi nggak bisa langsung misalnya
menampilkan wajah seseorang, nama seseorang gimana nih Mas kalau misalnya biar menghindari kita tuh jangan sampai kena UU ITE gitu. Kalau misalkan dia tahu dia ada suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana, ini laporin aja langsung. Iya, langsung aja ke pimpinannya. Kasus pembunuhan ada 2 nih Mas yang menarik di tahun 2024 itu. Betul. Di apa ya? Kasus kematian Vina dan juga Eki dan juga kasus kematian Mirna yang sempat diangkat lagi kan. Iya. Ternyata kalau nggak salah dari kasusnya Vina Eki ini ada titik terang bahwa yang dituduhkan tersangkakan malah pada saat pra peradilan menang sama pengacaranya. Kemudian orang-orang yang sudah terpidana udah jadi terpidana dia malah PK seperti itu. Cuma ya balik lagi karena tidak bisa membuktikan, ya kita nggak tahu kalau misalkan dia bisa bukti bagus, kalau nggak bisa ya berarti memang terbukti hakim sudah benar dalam menjalankan putusan. Terus kalau misalkan kayak Mirna ini cukup menarik, padahal udah lama ya. Iya, karena diangkat di Netflix ya. Iya, namanya kalau nggak salah Ice Cold ya. Iya. Udah nonton loh. Udah. Iya, jadi tuh Ice Cold itu dokumenternya, dokumenter cerita berawal mula dari si Mirna ini meracun Jessica Wongso ya kalau nggak salah ya namanya ya, korbannya yang meninggal. Mirna. Oh, Mirna ya. Iya. Oh iya seperti Jessica itu. mantan Mas ya? Oh, nggak ada. Jessica ya? Nggak ada. Iya. Jadi benar. Jadi itu lucunya itu dokumenter tapi dari sisi hukum. Iya, di Indonesia. Pengacaranya ngerasa menemukan novum ya. Iya. Novum itu apa Mas? Novum itu adalah sesuatu hal yang seharusnya sudah ada tapi tidak dibahas, makanya dan dibahas bukti lagi. Baru, Iya, seperti itu. Jadi memang alat bukti baru itu artinya itu alat yang udah ada tapi nggak dimunculin, makanya baru dimunculin di PK itu seperti itu. Tapi ternyata memang gagal, tetap tidak berhasil dan memang beliau udah bebas juga kan sekarang, alhamdulillah kan dia udah menjalani hukumannya dan dia merasa tetap tidak bersalah. Itu kalau nggak salah si Jessica ya yang melakukan pembunuhan itu tidak mengajukan melalui kuasa hukumnya, tidak mengajukan gerasi kepada presiden karena dia merasa aku nggak bersalah. Dengan begitu sampai dia bebas, sampai saat ini dia kan udah bebas, dia merasa dia nggak bersalah, jadi kan luar biasa. Dia tetap berkeyakinan bahwa dirinya nggak bersalah. Itu luar biasa memang. Nah di hampir di penghujung tahun kita sempat dihebohkan sama nama sejumlah Agus nih. Ada Agus sedih, kemudian Agus yang penyandang disabilitas, ingat nggak Mas? Betul. Jadi dia diduga melakukan pelecehan ke sejumlah perempuan loh. Itu aku sebagai perempuan tuh kayak nggak habis pikir gitu. Gimana dia melakukannya, terus kemudian ya walaupun udah sempat di up juga ya di salah satu YouTuber pengakuan korban, gimana cara Agus ini manipulatif gitu, kemudian merasa menjadi korban sehingga perempuan-perempuan ini tuh merasa iba gitu dengan dirinya. Nah ini mungkin menjadi bagi kita perempuan harus berhati-hati, jangan terbuai dengan kata-kata lelaki. Atau enggak dia merasa kasihan sama kondisi fisik. Betul. Karena dibilang kalau misalkan kondisi fisik itu bisa jadi daya tarik juga sebenarnya. Kalau misalkan daya tarik untuk prihatin, ditambah lagi kalau misalkan kata-katanya manis atau enggak manipulatif, itu kan yang paling bahaya bagi perempuan di zaman saat ini. Kayak gitu. Dan juga harus aware ya Mas dengan jenis-jenis pelecehan seksual yang bisa terjadi sama kita, misalnya dari verbal gitu kan. Kemudian yang pasti dari fisik tuh kan kelihatan banget dari fisik. Ada lagi tuh selain kasus Agung yang mungkin paling booming itu mungkin dari kasusnya mantan menteri perdagangan. Pak Tom Lembong. Iya, dulu kan dia kemarin jadi tim sesnya. Setelah jadi tim sesnya Pak Mahfud MD. Iya kan, terus nggak lama setelah selesai Pilpres jadi tersangka beliau kan gitu kasusnya. Itu kalau nggak salah dia tentang proses izin impor gula. Jadi tuh menurut Kejaksaan Agung
guys, Tom Lembong ini membuat suatu kebijakan yang melanggar peraturan perdagangan dan perindustrian di tahun 2004 kalau nggak salah, zamannya Pak Rahmat Gobel, nomor 287 kalau nggak salah tuh. Dia dibilang, kata Kejaksaan Agung, kalau misalkan impor gula tuh harus penunjukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi sih di berita BUMN, tapi kalau pada saat kita baca di Permendak Industri itu perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi kalau misalkan balik lagi, penyidik ketika dapat membuktikan, itulah yang buktinya udah tersedia. Kalau misalkan penyidik tidak dapat membuktikan, berarti kan something wrong. Apalagi beliau udah melakukan pra-peradilan dan tetap kalah kan? Artinya apa? Tidak bisa membuktikan beliau tidak salah saat pra-peradilan. Nah, sekarang kita tinggal gimana caranya membuktikan dirinya nggak bersalah di persidangan yang upaya pertama ini nih. Para pengacaranya, penasihat hukumnya harus mati-matian membela hak hukumnya. Menurut mereka kan tidak dikasih pengacara saat penetapan, terus alat buktinya kurang, segala macam. Kan kalau pra-peradilan itu kan dibuka semuanya tuh berkasnya, dari surat pemeriksaan, surat pemanggilan sampai penetapan, seperti itu Mbak.